Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah S. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah saya buat. Yang pertama, apa kekurangan dari Amplified Fragment Length Polymorphism? Kekurangan dari AVLV yaitu penanda DNA yang dihasilkan hanya bersifat dominan. Yang kedua, jelaskan teknik aplikasi PCR DNA. Ada 3 tahapan penting dalam proses PCR DNA yang selalu terulang dan berlangsung dengan cepat. Yang pertama, denaturasi. Denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, annealing atau penempelan primer. Annealing biasa dilakukan 30 sampai 45 detik dalam proses PCR. Semakin panjang ukuran primer, maka semakin tinggi temperaturnya. Dan yang ketiga, ada pemanjangan primer atau extension. Selama tahap ini, Taq polimerase melakukan aktivitasnya dengan memperpanjang DNA atau DNA primer. Yang ketiga, apa keuntungan dalam teknik SSR atau Simple Sequence Repeat? Keuntungan menggunakan SSR yaitu mudah diotomasi, reproduksi tinggi dan tidak bersifat radioaktif. Simple Sequence Repeat memiliki tingkat polimorfisme yang tinggi, berlimpah dan luas terdistribusi di seluruh genom. Pertanyaan selanjutnya itu jelaskan pengukuran dalam analisis keanekaragaman genetik. Yang pertama, keanekaragaman gen yang merupakan proporsi lokus polymorphic di seluruh genom, dan yang kedua, heterozygositas yang merupakan jumlah rata-rata individu dengan lokus polymorphic. Yang ketiga yaitu allele per locus yang juga digunakan untuk mendemonstrasikan variabilitas. Pertanyaan selanjutnya itu penentuan jenis kelamin manusia ditentukan oleh apa? Penentuan jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh kromosom seks yang diturunkan dari kedua induknya. Kemudian jelaskan hubungan antara genotip dan fenotip. Genotip terkait dengan sifat yang teramati, yang sementara itu sifat yang terkait dengan suatu genotip disebut fenotip. Jadi antara fenotip dan genotip memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pertanyaan selanjutnya itu jelaskan persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda. Persilangan tersebut biasa juga disebut persilangan monohibrid, yang merupakan persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrid ini sangat berkaitan dengan hukum Mendel I, atau yang disebut sebagai hukum segresi. Hukum ini berbunyi, pada pembentukan gamet, gen-gen yang berpasangan akan dipisahkan atau disegregasikan ke dalam dua gamet atau sel kelamin yang terbentuk. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah pewawasan sifat selalu bersandar pada orang tua individu? Telah kita ketahui bahwa pewawasan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tuanya kepada keturunannya atau anaknya. Jadi kemungkinan besar pewawasan sifat dapat diturunkan pada orang tua individu. Dan pertanyaan terakhir yaitu, mengapa ada anak yang tidak mirip dengan ibu atau ayahnya tetapi mirip dengan kakek atau neneknya? Kita ketahui bahwa seorang anak akan membawa gen dari masing-masing orang tuanya. Katakanlah 50% dari ayah dan 50% dari ibu. Dan ayah dan ibu kita juga telah membawa gen dari kedua orang tuanya alias kakek dan nenek kita. 50% dari nenek dan 50% dari kakek. Jadi bisa jadi seorang anak yang tidak mirip dengan ayah atau ibunya, tapi malahan mirip dengan kakek atau neneknya. Terima kasih, sekian dari jawaban saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.